Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Oke, hari ini teman-teman sudah siap untuk belajar? Semoga sudah siap ya. Jadi, kita akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Karena minggu depan teman-teman akan melaksanakan ulangan harian. Jadi, pertemuan kita hari ini adalah review. Sekarang, silakan persiapkan buku tulis dan tempat yang nyaman untuk kalian belajar. Jika sudah siap, mari kita mulai. Sebelum kita mulai belajar, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke, seperti yang tadi Miss katakan, hari ini kita akan mereview materi, yaitu materi bilangan dan akar pangkat 2, juga bilangan dan akar pangkat 3, dan yang terakhir kita akan mengulang tentang pengurutan pecahan. Sekarang mari kita coba soal ini. Di sini ada 2 soal penarikan akar pangkat 2. Pertanyaan yang pertama yaitu akar pangkat 2 dari 784 adalah, oke, sekarang kita ingat-ingat caranya. Yaitu kita bagi dulu 2 angka di belakang dengan 1 angka yang ada di depan. Kemudian, kita ingat-ingat hasil kuadrat berapakah yang hasilnya mendekati angka 7. Oke, kita ingat-ingat kalau 2 kuadrat itu hasilnya 4. Kemudian, kalau 3 kuadrat itu hasilnya 9. Oke, kalau 9 berarti terlalu besar ya. Maka kita ambil yang 4. Oke, berarti kita simpan di sini 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. Nah, jika kita kurangi, maka kita masih dapat 3. Kemudian di belakangnya adalah 3, 8, 4. Oke, selanjutnya 2 ditambah 2 adalah 4. Oke, perkalian antara 4 titik-titik dikali titik-titik, hasilnya nantinya 384. Kira-kira angka berapa ya yang tepat untuk mengisi titik-titik ini? Nah, mari kita ingat-ingat hasil kuadrat yang memiliki angka 4 sebagai bilangan terakhir. Oke, tadi kita sudah tahu ada 2 gitu ya. 2 itu angka belakangnya 4. Ada lagi? Ya, yaitu 8 ya. 8 dikali 8 hasilnya 64. Oke, berarti kita punya 2 jawaban antara 2 atau 8 ya. Nah, sekarang mari kita coba terlebih dahulu. Jika di sini adalah angka 2, berarti 42 dikali 2. Apakah hasilnya itu 384? Oke, sekarang kita coba. 42 dikali 2. Ternyata hasilnya adalah 2 dikali 2 itu 4. 2 dikali 4 itu 8. Berarti bukan dia jawabannya. Bagaimana kalau kita ganti di sini jadi 8? Oke, apakah hasilnya itu 384? Oke, kita coba ya. 48 dikali 8. Maka kita akan dapatkan 8 kali 8 itu 64. 6-nya simpan di atas. 8 dikali 4 itu 32. Ditambah 6 adalah 38. Berarti
Sama ya, jawabannya 384. Maka nantinya ini habis. Kemudian kita akan dapat angka belakangnya adalah 8. Berarti jawabannya adalah 28. Oke, ini untuk soal yang pertama. Lalu bagaimana dengan soal yang kedua? Oke, di sini kita punya 2304. Oke, sama seperti tadi, kita pisahkan dulu dua angka di belakang. Kemudian kita cari bilangan kuadrat berapa yang hasilnya itu mendekati 24. Mendekati 23. Oke, kita coba misalnya tadi kalau 3 kuadrat itu 9 ya. Kalau 4 kuadrat itu ya 16. Kalau 5 kuadrat 25. Kalau 25 berarti kelebihan ya. Maka kita ambil 4. Oke, berarti di sini 4 dikali 4 itu hasilnya adalah 16. Kemudian kita kurangi. 13 dikurang 6 adalah 7. Maka ini habis ya, tinggal 1. Berarti ini sisanya. Kemudian 704. Oke. 4 ditambah 4 adalah 8. Berarti 8 titik-titik dikali berapakah? Dikali titik-titik, hasilnya 704. Oke, sama seperti tadi, kita tahu angka belakangnya itu adalah 4. Berarti bilangan kuadrat yang memiliki angka 4 di akhirnya itu tadi ada 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Nah, kira-kira yang mana ya jawabannya? 2 atau 8 di sini? Oke, kita coba. Misalnya kita pilih 2. 82 dikali 2. Oke, kita kalikan. 2 dikali 2 itu adalah 4. 2 dikali 8 adalah 16. Oke, berarti bukan dia ya jawabannya. Lalu bagaimana kalau 8? Berarti kalau 8 dikali 8. Oke, kita kalikan. 8 dikali 8 adalah 64. Kita simpan 6 di atas. 8 dikali 8 adalah 64 ditambah 6, 70. Oke, berarti sama ya hasilnya 704. Berarti angka di sini adalah 8. Oke, berarti nanti 704-nya itu habis. Maka kita kurangi, nanti hasilnya adalah 0. Maka di sini adalah jawabannya yaitu 48. Oke, ini untuk penarikan akar pangkat 2. Selanjutnya, mari kita ingat-ingat lagi bilangan berpangkat 3. Yaitu 1 pangkat 3 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, 3 pangkat 3 adalah 27, dan seterusnya. Teman-teman, pelajari kembali tabel bilangan berpangkat 3. Usahakan teman-teman mengingat atau menghafal tabel bilangan berpangkat 3 ini, yaitu dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Supaya jika teman-teman mengerjakan latihan atau soal tentang akar pangkat 3, teman-teman tidak kesulitan mengingat angka belakang dari bilangan kubik ini. Jika teman-teman kesulitan untuk menghafal atau mengingat tabel bilangan berpangkat 3 ini, teman-teman cukup ingat bahwa bilangan berpangkat 3 berarti bilangan itu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi, cara mengingatnya atau mengingat angka belakang dari bilangan pangkat 3-nya, kita tinggal kalikan saja. Jadi, misalnya 4 dikali 4 adalah 16. Kemudian kita kalikan lagi, 16 dikali 4. Nah,
Kita lihat angka belakangnya saja. 6 dikali 4 adalah 24. Sehingga angka belakangnya pasti 4. Itu ya. Contoh yang lainnya, misalnya 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 berarti 7 dikali 7 dikali 7. Tinggal kita kalikan. 7 dikali 7 adalah 49. Kemudian kita kalikan lagi. 49 dikali 7. 9 dikali 7 itu 63. Maka angka belakangnya itu pasti 3. Nah, teman-teman boleh pilih cara yang lebih mudah untuk kalian dalam mengingat bilangan berpangkat 3 ini. Sekarang, mari kita lihat contoh soalnya. Sebuah kubus mempunyai volume 1728 desimeter kubik. Berapa panjang rusuk kubus tersebut? Nah, di sini diketahui bahwa kubusnya ini memiliki volume 1728 desimeter kubik. Yang ditanya adalah panjang rusuk atau panjang sisi dari kubusnya. Oke, jika kita misalkan sebuah kubus, atau jika di kelas 5, mungkin teman-teman menyebutnya dengan kata cubes gitu ya. Cubes itu adalah kubus. Oke, jika kita gambar, maka kira-kira seperti inilah gambar dari sebuah kubus. Oke, jadi ini disebutnya sebagai rusuk atau sisi. Di sini Miss tulis R atau S gitu ya. Nah, di sini sudah diketahui volumenya, tapi rusuk atau sisinya belum diketahui. Maka kita tulis dulu diketahui volumenya tadi 1728 desimeter kubik. Nah, selanjutnya mari kita ingat-ingat cara menghitung volume dari sebuah kubus. Bagaimana caranya? Ya, volume dari sebuah kubus itu kita peroleh dari perkalian sisi dikali sisinya dikali sisinya. Tuh ya. Jadi volume itu adalah sisi pangkat 3. Sehingga kita akan memperoleh seperti ini. 1728 desimeter kubik sama dengan sisi pangkat 3. Sehingga untuk mendapatkan sisinya, maka kita tarik akar pangkat 3 dari 1728 desimeter kubik. Sehingga kita akan cari akar pangkat 3 dari 1728. Oke, misalnya di sini Miss tulis lagi 1728. Oke, apakah teman-teman masih ingat cara mengerjakannya? Ya, jadi cara untuk mencari akar pangkat 3 bisa kita lakukan dengan cara mencoba, yaitu kita pisahkan dulu 3 angka yang di belakang. Nah, karena ini angkanya adalah ribuan, maka nantinya kita akan memperoleh 2 angka sebagai hasilnya. Sekarang kita cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati angka 1 atau sama dengan 1 adalah, ya, hasilnya adalah 1. 1 pangkat 3 hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita lihat angka belakangnya.
angka belakangnya ini adalah 8. Bilangan pangkat 3 berapakah yang hasilnya mendekati atau memiliki angka akhir yaitu 8? Ya, kita punya 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 8. Oleh karena itu, bilangan yang ada di sini adalah angka 2. Karena angka belakangnya adalah 8. Sama ya, teman-teman. Berarti dari sini kita tahu sisinya adalah 12 desimeter. Nah, inilah jawabannya. Selanjutnya, kita akan belajar mengurutkan pecahan. Teman-teman kemarin sudah mencoba atau mengerjakan pengurutan pecahan ini. Sekarang mari kita kerjakan bersama. Di sini ada 3/4, 0,8, dan 7/8. Nah, di sini kita diminta untuk menuliskan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Oke, sekarang Miss akan mencoba dengan cara mengubah semua bilangan pecahan ini menjadi bilangan desimal. Oke, berarti kita ubah dulu 3/4 menjadi bilangan desimal. Ya, 3/4. Berarti kita ubah dengan cara 3/4 gitu ya. Maka di sini kita 0, ada 30, di sini ada 7, kemudian 7 kali 4 itu 28, kemudian kita kurangi sisa 2. Lalu 20 kita bagi 4, hasilnya adalah 5. Kemudian 20-nya habis. Oke, ini untuk 3/4. Berarti dia ini 0,75. Oke, selanjutnya kita akan cari 7/8. Karena di sini 0,8-nya sudah dalam bentuk desimal ya. Oke, kita cari 7/8. Kita bagi 7 dibagi 8 adalah, oke, di sini 0, kita letakkan 0 di sini, 70 dibagi 8 adalah, ya, jawabannya adalah 8. Jadi, 8 dikali 8 adalah 64 ya, teman-teman. Kemudian, 10 dikurangi 4 itu 6. Nah, di sini habis. Nah, tidak bisa kita bagi, maka kita tambahkan 0 lagi. 60 dibagi 8 adalah, ya, 7. 7 dikali 8 adalah 56. Kita kurangi, di sini 4 ya, 10 kurang 6, 4. Ini habis. Maka kita tambahkan 0 lagi, 40 dibagi 8 adalah 5. Oke, berarti bilangan desimalnya adalah 0,875. Oke, kita tulis 0,875. Oke, ternyata di sini 0,875-nya itu 3 angka di belakang koma ya. Maka kita bulatkan dulu. Sehingga nantinya dia menjadi 0,88. Oke, maka kita urutkan sekarang. Kita urutkan. Maka yang lebih kecil adalah, ya, yang lebih kecil tetap 0,75. Kemudian, yang lebih besar dari 0,75 adalah, ya, 0,8. Dan selanjutnya adalah 0,88. Oke, berarti ternyata susunannya sama seperti soalnya ya.
Maka kita ubah kembali, di sini dia adalah 3/4. Di sini dia adalah 0,8, tetap ya, karena soalnya itu 0,8. Oke, kemudian yang 0,88 kita ubah kembali menjadi 7/8. Oke, di sini inilah hasil dari perhitungannya. Semoga sampai di sini teman-teman dapat memahaminya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu review kita tentang materi bilangan dan akar pangkat 2, juga bilangan dan akar pangkat 3, serta pengurutan pecahan. Jangan lupa untuk dipelajari kembali ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Nantikan link kuisis di Google Classroom kalian. Kerjakan dengan baik ya. Oke, sekarang mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.